Dev Viewers. Kembali lagi di Deep Talk. Di kali ini kami akan membahas tentang tren pariwisata. Perkenalkan, saya Gloria Edelwe sebagai host dan teman-teman saya. Saya Anissa Dinda. Saya Askana Desnandar. Saya Dapal Pat Ramadan. Nah, baik. Kita langsung lanjut ke sesi podcastnya teman-teman dan saya akan menanyai teman-teman saya. Baik, kepada teman-teman saya, menurut teman-teman nih, teman-teman itu paling suka pengalaman jalan-jalan atau pariwisata seperti apa? Kalau aku sih alam ya, karena banyak yang dilihat dari alam tersebut. Ya kan? Kalau aku juga sama kayak Nisa, jadi kayak wisata alam, adventure lah. Iya. Saya juga sama seperti Aska, lebih sering ke jalan-jalan gitu. Oke, berarti nih teman-teman rata-rata suka alam dan adventure ya? Yes. Ya, yang agak menantang. Oke, sebelumnya teman-teman udah pernah ke destinasi wisata apa ini yang berbaur dengan alam dan adventure-nya mungkin? Kalau saya sih pernah di pemandian Palaruga. Dan itu sih menurut saya cukup menarik sih. Enak juga, alamnya juga asri. Dan air di sana sih juga jernih ya? gitu, jernih. Pasirnya sih putih gitu, kayak seperti pasir-pasir yang di pantai itu gitu. Oke. Oh, ada pasir. Ya di dasar air lah gitu. Dasar air. Kalau Nisa mungkin? Kalau aku pernah ya kita pergi kemarin Iya, itu ke Sibayak. Sibayak, pergi bareng-bareng. Dan itu estimasinya dari atas ke puncak itu sekitar, enggak ke puncak ya, ke area perkemahan sekitar 2 jam. Dan kita startnya dari sore lah ya Kak. Ya dari sore, dari maghrib. Itu seru banget sih, karena kan perjalanannya itu suram, terus juga perginya tuh kan gelap-gelapan gitu ya. Pasti banyak tantangan yang di situ. Oke, berarti teman-teman tahu nih gimana itu kebersihan dari tempat-tempat yang teman-teman datangi. Nah, aku mau nanya, menurut teman-teman penting nggak kebersihan atau atau apa ya? Bisa dikatakan? Bisa. Oke, terima kasih untuk jawaban teman-teman. Berarti teman-teman datang ke destinasi yang berbeda. Teman-teman pasti tahu tentang wisata ramah lingkungan. Ya, tahu. Tadi ada yang mengucapkan Sibayak. Gimana itu ramah lingkungan di destinasi tersebut? Bisa diceritakan? Kalau di Sibayak itu pas kami pergi kemarin ya, itu areanya kurang bersih ya Kak? Iya, terus kan sekarang tuh juga wisatawannya udah banyak kan. Iya, over tourism gitu. Udah over tourism, jadi sampah berserakan gitu. Karena pada saat kami pergi pengelolanya itu belum ada gitu, belum dijalankan lah. Jadi dari pos 1 masih banyak sampah-sampah yang berserakan dan tempat sampahnya itu cuman satu gitu di situ, cuman di situ pembuangan akhirnya. Lalu pada saat jalur pendakiannya itu banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di situ. Sampai juga ke pos 2. Pos 2-nya itu tutup, ya kan? Pada saat Iya. pergi. Pos 2-nya itu cuma sekedar ya udah pos aja gitu. Tempat istirahat dan juga banyak-banyak sampah yang berserakan, belum ada yang ngelola dengan baik sih. Jadi pas kalian udah sampai di puncak gitu juga banyak sampah juga gitu. Banyak Di puncak banyak sampah. Mungkin karena kita nggak kayak yang kalau nggak salah di Rinjani ya. Jadi kalau bawa bungkusan gitu dibawa pulang kan. Dibawa pulang Iya, dihitung bungkus, lagi. dikemas, Oh, gitu. ada di Gunung Sinabung. Sinabung apa sih? Iya Sinabung ya? Bukan Sinabung, gunung apa sih? Satu lagi. Enggak, satu lagi. Bromo nggak? Enggak, yang di ini. Di Sumatera. Pusuk Buhit. Apa, Cok? Apa tuh? Kan ada 3 gunung di sini loh. Sibuatan. Oh alah, Ulang nggak sih? asli nggak dengar. Ini ada.
Oke, untuk Dava gimana? Kalau menurut saya pas waktu di Palaruga ya, kalau di sana sih cukup bersih, aman juga, nggak banyak sampah berserakan, jadi aman aja saya kalau bagi saya ya, gitu. Nah, oke, berarti ada yang tertata sampahnya dan ada yang tidak berarti ya teman-teman. Di sini juga berbeda ya, dan saya juga ingin bertanya kepada teman-teman, lebih suka Kedengaran, Cok. staycation atau jalan jauh? Seperti kan ada yang mendaki nih. Ya. Kadang kan kalau orang mendaki kan nggak cukup hanya sehari, 2 hari atau 3 hari, 2 atau 3 hari. bahkan lama untuk Bahkan seminggu saya. ke puncaknya kan. Jadi gimana nih? Menurut teman-teman lebih suka jalan yang jauh atau mungkin pulang pergi atau nginep sehari 1 malam seperti itu? Kalau aku sih lebih suka nginep ya, karena dari perjalanan yang jauh pasti capek gitu pulang pergi. Dan kalau untuk nginep, kita kan bisa menikmatin di sana alam-alamnya gitu. Misalkan 2 hari, pergi kita sehari itu perjalanannya, dan besoknya kita tuh tinggal menikmati alam-alam yang ada di sana, lalu tinggal pulang gitu. Kalau aku sih juga prefer nginap ya, karena kalau PP tuh apalagi kan kita tahu lah di sini jalannya Jalan Sumatera iya jalan Sumatera ini. terlalu lika-liku. Terus Macet kalau juga lah ya. iya kalau PP kan kayak capek gitu. Capek di jalan. Kalau saya sih sama seperti Anissa sama Aska, lebih suka nginap gitu. Ya lebih enak aja gitu karena bisa menikmati pemandangan yang ada di sana gitu. Itu aja sih menurut saya. Nah, baik, terima kasih. Berarti nggak ada yang lebih suka jalan jauh ya teman-teman ya? Suka jalan-jalan tapi jauh. nggak pulang pergi Iya, gitu. tapi nggak pulang Iya. pergi. Oke. Lebih tepatnya menginap gitu. Kalau pulang pergi kayak nggak worth it gitu nggak sih rasanya? Iya. Nah, oke, berarti kita ke Palaruga dulu ya. Tadi dibilang lumayan terkondisikan sampahnya, lumayan terkendalikan. Menurut Dava, makanan atau sampah makanan apa yang paling banyak di sana? Kalau boleh tahu, apakah sampah plastik atau ada UMKM mungkin? Sampah plastik sih gitu bagi saya. Oke. Seperti kayak bungkusan pop mie gitu, sama snack-snack gitu. Botol plastik lah ya. Iya, botol-botol plastik seperti botol aqua gitu. Terus mungkin bungkusan snack-snack yang biasa kan orang pas di jalan ngemil tuh. Pas di perairan itu pasti ada di pinggir-pinggir air tuh pasti ada yang makan gitu, makan snack gitu. Tapi untuk di sekitaran airnya ada sampahnya. Nggak ada. Cuman di bersih. jalurnya aja, Di- jalan penjalanan aja. Di Palaruga itu ada jual makanan nggak atau kuliner atau street food mungkin ada? Nggak. Untuk di pos 1 atau base campnya itu ada yang jual makanan? Base campnya sih ada. Ada atau kedai? Di base campnya sama tempat pemandian jauh jaraknya, jadi beda tempat gitu. Kalau di Sibaya. sebaik tadi gimana? Kalau di sana banyak ya sampah-sampah, karena kan di sana banyak yang menginap. Seperti sampah Indomie, sampah plastik Indomie, botol plastik, dan juga di sana banyak yang buangnya tuh sembarangan gitu. Berarti mereka nggak bawa plastik asoy itu untuk bawa pulang plastik itu buang pas Mungkin dibawa sebagian ada, sebagian enggak. Karena kan kalau untuk membawa turunnya itu sulit gitu mungkin ya. Karena kan bawaan mereka banyak, terus harus membawa lagi mungkin ya. sampah-sampah tersebut. Belum ada kesadaran juga mungkin ya. Oke. Berarti kurang dalam ya kalau kita bahas tentang satu makanan khas di sana atau Kalau kuliner makanan khas nggak lokalnya. ada sih. Kalau Kalau tempat di gitu. kalau di gunung susah nggak Iya. sih? Kayak orang lebih prefer masak sendiri. Iya. Seperti apa adanya Yang aja instan ya. aja gitu. Oke, berarti mungkin cukup kita bahas tentang Palaruganya dan Sibaya. Sibayak tadi.
kita mungkin lanjut tentang kuliner kali ya. Soalnya kalau misalnya orang berpariwisata atau kita lagi jalan-jalan kurang afdol kalau nggak nyobain makanan atau kuliner di suatu tempat. Mungkin teman-teman udah pernah ke destinasi dari mana aja ini. Pasti kita berbeda-beda kan asalnya, kampungnya. Bisa. Kalau aku kebetulan cuma lahir di sini ya, tapi aku tuh asalnya dari Aceh. Nah kalau di Aceh tuh dia ada makanan, di sini namanya apa? Lapet. Lapet. Nah, kalau di Aceh tuh itu namanya timpan. Itu kayak adonan tepung juga, terus isinya ada ubi, ada kelapa. Itu hampir-hampir sama kayak apa namanya? Lapet. Oke. Terus tapi kalau kemarin itu yang kita ke si kabung-kabung, itu kan aku ngerasa kan ada kan kita dikasih juga yang kayak gitu kan. Ada rasa apa jahe ya kalau nggak salah. Iya, Jahe ya. Tapi kalau di Aceh nggak rasa kayak itu. Jadi dia pure manis aja. Nggak ada rasa rempah yang kayak lapet itu. Oh, oke. Dapa mungkin? Menurut saya sih nggak ada sih saya. Lebih kebanyak jalan-jalan aja gitu, nggak tempat wisata gitu nggak ada. Iya, nggak ke tempat wisata kuliner gitu. Nggak itu nggak ada gitu, jarang. Oh begitu. Atau udah pernah nggak makan makanan khas gitu? Entah dari daerah mana aja, seperti kita nih di Medan. Banyak kan makanan khas yang ada di Medan seperti Ikan arsik, ikan mas arsik. itu Batak Toba. Sudah pernah coba belum? Sudah ya. Pernah. Oh iya. Kapan ya? Emang kita ada makan itu? Aku pernah makan waktu saya PKL gitu di hotel. Coba ceritakan gimana experience-nya nyoba ikan arsik. Ikan arsik Batak. Sewaktu chef saya memasak itu, saya bertanya sama chef saya, chef itu masak apa? Dan chef itu jawab, saya lagi memasak ikan arsik gitu. Jadi saya bilang, chef nanti kalau sudah siap, apakah saya boleh mencobanya gitu? Dan dia menjawab, boleh saja dapat katanya. Begitu. Dan pas sudah selesai, saya pas memakan itu rasanya enak gitu, enak agak asem-asemnya gitu lah bagi saya. Terus pedas juga dan lebih banyak durinya daripada daging gitu. Ya tahu nggak kenapa ikan arsik itu ada rasa asemnya? Tanya nggak sama chefnya? Karena saya keenakan jadi nggak saya tanya. Jadi for information ya teman-teman semuanya, berhubung saya orang Batak dan saya tahu masakan arsik itu salah satu makanan tradisional orang Batak. Pada saat komposisi membuat ikan arsik itu ada tambahannya namanya asam glugur. Jadi tuh dipotong bulat-bulat dan dimasukin ke dalam. Jadi itu salah satu penambah cita rasa di ikan arsik seperti itu. Atau teman-teman yang lain pernah coba makanan khas daerah yang lain yang banyak di Medan ini? Apa ya kalau Medan? Soto Medan banyak. Pernah coba nggak? Soto Medan pernah. Soto Medannya sering soto. pernah buat di rumah gitu. Oke. Sering buat. Sering buat. Pernah buat nggak? Pernah bikin di rumah nggak? Lebih tepat ke orang tua sih bagi saya buatnya. Oh itu menu di rumah. Ya benar. Kalau aku sih ikan arsik, aku nggak suka ikan ya. Kayak walaupun aku anak pesisir tuh aku nggak suka ikan. Terus kayak olahan ikan juga nggak suka. Bukan nggak suka, mungkin nggak cocok. Oke. Nggak cocok dengan ikan air tawar itu. Bukan, nggak cuma ikan air tawar. Emang nggak suka ikan Iya aja? emang nggak suka. Oke, jadi aku mau nanya sama teman-teman nih, apa top one makanan khas yang pernah teman-teman coba nih? Yang paling yang kayak enak gitu. Rendang gak sih? Itu best seller banget. Kalau aku paling suka kalau di Aceh tuh ada namanya dia kuah belangong. Apa itu? Jadi kuah belangong ini daging sapi terus dimasaknya di kuali besar gitu. Itu biasanya kalau ada perayaan orang nikah, terus maulid, itu pasti ada tuh di acara-acara besar. Jadi itu masaknya rame-rame tuh sekampung, masak kuah belangong ditungguin
sampai dia mateng. Terus enak sih. Dagingnya diapain? Dagingnya kayak dimasak gulai kayak gitu. Oh, gulai. Itu enak. Dapa gimana? Kalau saya sih dendeng sih saya lebih suka karena khas Padang gitu. Dapat fancy ya makanannya. Dendeng batoko. Beda lagi. Enggak sponsor. Oke. Kita udah membahas tentang kemana aja teman-teman nih pergi destinasinya dan ada kulinernya yang berbeda-beda juga, dan aku mau nanya nih sama teman-teman juga bisa sharing apa sih tips untuk kita bisa lebih prepare ke suatu wisata, mau itu seperti ada yang mendaki, ada yang trekking, ada yang menginap di pantai seperti itu, dan kita rata-rata lebih suka staycation juga kan, yang lebih lama seperti itu. Apa sih tipsnya biar kita perjalanannya itu lebih pas gitu, lebih planning dan lebih terjadwal seperti itu? Kalau untuk tipsnya pasti untuk kesehatan lah ya. Itu paling Oke, penting. kesehatan Badan lebih harus pertama fit sih. gitu. Terus prepare untuk barang-barangnya pergi. Ya, kalau Prepare-nya bisa- tuh harus sehari sebelum kita pergi gitu. Supaya barang-barang yang penting jangan ada yang ketinggalan. Terus kalau bisa search dulu. Kayak kami kemarin, aku ada sama beberapa temanku gitu. Kami kan ke BRT ya. Itu persiapannya kayak kurang gitu. Terus kami mendaki juga lama. BRT kan lumayan curam ya jalurnya. Kayak sepatunya nggak proper. Terus trekking pole kami nggak ada gitu. Emang harus search dulu sih sebelum pergi. Sama bawa obat-obatan guys. Itu jangan lupa. Oke. Ya saya sih sama seperti si Nisa sih. Lebih menyusun barang sebelum pergi di hari hanya gitu. Lebih awal lah gitu. Oke, mungkin seperti itu aja tips dan triknya dari teman-teman. Dari tips yang teman-teman bilang, pernah nggak sebelum seplanning ini mengalami kendala sewaktu ingin pergi ke suatu destinasi, misal lupa membawa Uang. Ya pernah nih. budget is number one. Saya sih pernah saya gitu. Apa itu? Boleh ceritakan nggak sama teman-teman? Barang gitu kan. Iya. Iya, barang-barang apa yang Barang apa lupa? Barang buat apa ya saya kemarin ya, untuk manggang itu, untuk manggang gitu. Panggangan. Iya panggangan gitu kan, kami menginap di villa gitu kan, villa Brastagi gitu. Jadi pas mau manggangnya di malam hari, saya nyari di dalam villanya nggak ada juga gitu, di mobil juga nggak ada. Dan saya teringat, padahal saya sudah mengeluarkan saya taruh di teras rumah gitu. Oh, saya ingatnya udah prepare lah tadi depan gitu. Tinggalan rupanya, jadi manggangnya ya nggak jadi gitu. Oke. Jadi menyedihkan selanjutnya ya. karena panggangannya tadi nggak jadi, nggak jadi dibawa, manggang. terus manggangnya Nggak jadi manggang. Iya. Jadi ya masa di dapur aja gitu jadinya. Nggak jadi manggang ikan gitu. Kalau aku pernah lupa bawa duit. Itu untungnya sebelum kami ke base camp musibah itu ada ATM kan. Terus pernah juga lupa bawa apa ya? Tenda ketinggalan. jadi mau ngecamp tapi lupa bawa Iya, tenda. tendanya ketinggalan. Terus ya udah terpaksa nyawa di situ lagi walaupun agak lebih Kebetulan mahal. Kalian tenda berapa banyak? 2 tenda gitu. Satu. Satu tenda. 1 tenda. Kasih banyak kemarin. 1 tenda isi berapa orang biasanya? 4 sampai 5. 4, 5, 6. Lumayan ya. Oke. Jadi pas nyewa di sana gitu berapa tenda harganya? Ini bukan yang di Sibaya kemarin ya, ini pas aku pergi sama teman-temanku yang lain. Sekitar jatahnya sewa tenda tuh paling cuma 60.000 kan. Kalau di sana tuh 120-an gitu. Lebih mahal emang. Tapi bagus gak sih? Gak apa-apa, Iya. kita juga membantu. Karena kepepet juga ya. Tapi harganya 2 kali lipat. 2 kali ya. lipat emang. gitu. Ya berarti kita berkontribusi dengan ekonomi warlock ya teman-teman, gak apa-apa sekali-sekali. Tapi jangan diulang sih kalau bisa. Iya, biar lebih inget lagi. Oke. Jadi saya mau nanya yang terakhir sebagai penutup podcast kita. Kira-kira kenapa di setiap wisata itu
harus menetapkan seperti tempat sampah atau pembatasan gimana ya, membatasi wisatawan yang datang. Biar nggak over tourism gitu. Kalau untuk tong sampah itu sangat penting ya, karena kan kalau kita nih pergi ke suatu tempat lalu melihat banyak sampah berserakan, itu akan mengurangi estetika tempat tersebut. Jadi kalau untuk tong sampah itu harus banyak gitu mungkin ya, tapi jangan tempatnya itu letaknya itu jangan berdekatan. Nah, itu kan mengurangi estetika Berarti tersebut di gitu. berbeda tempat lah gitu. Iya. Terus wisatawan juga harus punya kesadaran ya, percuma ada tong sampah tapi Tidak buangnya dibuang masih pada tempatnya sembarangan. gitu. Itu penting sih kalau buang-buang kayak gitu. Oke. Terus apa lagi tadi? Sudah sih, mungkin cukup untuk sesi tanya-tanya kepada teman-teman semua. Terima kasih atas sharing-sharing pengalamannya, tips-tipsnya juga mengenai gimana kita pergi ke suatu destinasi yang lebih prepare. Nah, baik, berarti deep viewers yang ada mendengar ini, kesimpulan dari podcast kali ini mengenai tren pariwisata dan keramatamahan lingkungan itu mengajarkan kita untuk lebih menjaga alam, teman-teman. Kita Indonesia sangat memiliki banyak sekali destinasi pariwisata dan banyak sekali kekayaan alam. Kita harus menjaga dari alam dan dari kesehatan lingkungan supaya pariwisata terus berkelanjutan dan lebih tumbuh lebih baik. Terima kasih untuk sesi podcast dari Destinasi Pariwisata. Bye-bye. Terima kasih.